Puluhan barang bukti hasil perkara tindak pidana umum yang sudah inkrah tahun 2022 dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Kota Batu. Pemusnahan barang bukti ini bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup agar tidak menimbulkan polusi. Barang bukti yang dimusnahkan ini dari perkara tindak pidana umum, narkotika, dan lainnya. Kamis 14 Juli 2022 bertempat di TPA Tlekung, Junrejo, Kota Batu. Dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-62, dilaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti tindak pidana umum yang sudah inkrah atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap November 2021 sampai Juni 2022. Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, Agus Rucito SHMH menjelaskan, pemusnahan barang bukti ini merupakan kewenangan Kejaksaan sebagai eksekutor melaksanakan putusan hakim dan untuk menghindari penyalahgunaan barang bukti apabila tidak segera dimusnahkan. Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, memberikan apresiasi dengan kegiatan pemusnahan barang bukti, dan ini menunjukkan kinerja dan sinergitas kejaksaan dengan pengadilan, kepolisian, BNN, dan lembaga lainnya. Pada kesempatan tersebut, barang bukti yang dimusnahkan dari 43 tindak pidana umum, perkara narkoba 27 lebih spesifik, sabu 223,02 gram, ganja 4,5 garis, miras 6 botol, timbangan, sajam, 16 handphone, dan lainnya. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, Agus Rucito menjelaskan, untuk pertama kali pemusnahan barang bukti bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, sehingga proses pemusnahan tidak menimbulkan polusi. Di lokasi terlihat Wakil Wali Kota Batu dan Forkopimda melakukan pemusnahan barang bukti dengan menggunakan mesin pengolah sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, serta penandatanganan naskah pemusnahan barang bukti. Tujuan kita melaksanakan pemusnahan barang bukti adalah berdasarkan putusan pengadilan yang memerintahkan untuk segera dimusnahkan barang bukti, yaitu berupa narkotika, jenis sabu-sabu, ada juga tadi minuman beralkohol, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk agar tidak bisa dipergunakan kembali dan membuat efek jerah pada pelaku-pelaku tindak pidana tersebut, sehingga secara umum situasi Kamtipmas Kota Batu dengan adanya penegakan hukum ini dapat menjadi tertib, aman, dan sejahtera. Iwan Hikmawan melaporkan. Kementerian Dalam Negeri kembali memperpanjang PPKM level 2 untuk wilayah Jawa Bali. Perpanjangan PPKM di wilayah Bali ini seiring dengan kembali meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia. Sementara Kota Malang sendiri adanya perpanjangan PPKM se-Jawa Bali dengan status level 2, masyarakat dihimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan karena kasus COVID-19 belum berakhir. Perpanjangan PPKM di wilayah Jawa Bali dengan status level 2 diberlakukan mulai tanggal 5 Juli hingga 1 Agustus 2022 mendatang. Perpanjangan PPKM ini se-Jawa Bali dikarenakan adanya peningkatan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Menanggapi adanya perpanjangan PPKM di wilayah Jawa Bali, Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwako, menghimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan memakai masker saat beraktivitas di luar. Wakil Wali Kota Malang mengatakan bahwa di Kota Malang sendiri saat ini jumlah kasus kembali melonjak. Saat ini terdapat 35 kasus. Namun dari 35 kasus ini banyak yang berdomisili di luar, namun berKTP Kota Malang. Wakil Wali Kota Malang juga memperingatkan masyarakat agar jangan lengah dan tetap memakai masker karena kasus COVID-19 masih ada. Sementara terkait dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat, Wakil Wali Kota Malang mengatakan sejauh ini tidak ada pembatasan. Kegiatan tetap berlangsung, namun diminta tetap taat protokol kesehatan. Memang ada sekitar 35 warga Malang yang masuk di dalam sistem informasi kena COVID. Tapi sebetulnya mereka ini juga didata berdasarkan NIK. Ya. Ada warga Malang yang sedang dirawat di Jakarta, ada yang di luar kota. Nah, ini kondisi yang ada sekitar 35. Makanya saya tadi wanti-wanti kepada para pedagang, jangan lupa menggunakan pakai masker.
ini pandemi belum selesai. Ya, pandemi belum selesai. Pandemi masih diberlakukan, belum cabut. Simon Alfredo melaporkan. Tongkat Komando Polres Batu dari AKBP I Nyoman Yogi Hermawan SIK kepada penggantinya AKBP Oscar Syamsuddin SIK MT pada acara pisah kenang Kapolres Batu AKBP Oscar Syamsuddin SIK MT tetap memprioritaskan penanganan PMK, pandemi, dan juga meningkatkan sinergitas dengan berbagai awak media. Rabu 13 Juli 2022. Serah terima jabatan Kapolres Batu berdasarkan telegram atau TR Kapolri nomor ST-1214-6 Romawi KEP 2022 tanggal 20 Juni 2022 dan sertijab dilaksanakan di Mapolda Jatim pada hari Selasa 11 Juli 2022. Kapolres Batu dari AKBP Inyoman Yogi Hermawan SIK MSI yang akan menempati jabatan baru sebagai Paman Dipropam Mabes Polri dan AKBP Oscar Syamsuddin SIK MT yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubag Sumda Bakrenmin Dipropan Polri menempati pos baru sebagai Kapolres Batu. Kegiatan pisah kenang Kapolres Batu berlangsung pada hari Rabu 13 Juli 2022 bertempat di Media Center Polres Batu. Acara diawali dengan penyambutan kedatangan Kapolres baru, AKBP Oscar Syamsuddin beserta Ibu Raudiah Oscar dengan pengalungan bunga dan tradisi pedang pora. Acara pisah kenang dihadiri Kapolres lama dan baru, para komandan Satuan TNI di Malang Raya, Ketua DPRD dan jajaran Wakil Wali Kota Batu beserta Porkopimda Semalang Raya dan jajaran perwira Polres Batu dan undangan lainnya. Kapolres berdarah Sunda ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003. Dan pernah menjabat sebagai Kasat Lantas di Polres Batu pada sekitar tahun 2010-2011 sehingga sudah tidak asing lagi dengan kondisi Kota Batu. Di hadapan awak media, Kapolres Batu AKBP Oscar Syamsuddin SIK MT menjelaskan atensi terhadap masalah PMK, pandemi dan juga akan meningkatkan sinergitas dengan berbagai media. Tadi mungkin beberapa tantangan tugas ke depan juga sudah rekan-rekan sekalian monitor. Yang pertama terkait PMK itu atensi beliau, pimpinan itu tetap kita kawal terus, kita antisipasi terus persebarannya. Kemudian juga ada COVID, terkait COVID kita sadari bahwa COVID ini ternyata masih ada ya kan, sehingga memang betul-betul kita tetap terus laksanakan antisipasi. Kemudian juga ada informasi bahwa kedatangan nanti vaksin itu kan akan dilaksanakan vaksinasi juga ya kan, lanjutannya juga itu kita tetap harus kelola bersama ya, itunya dengan unsur-unsur terkait semua bersama sehingga kegiatan-kegiatan itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Harapan saya kerjasama dengan media ini, hubungan silaturahim yang saat ini sudah berjalan baik sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Kapolres sebelumnya, saya harapkan ini tetap bisa berjalan ya. Terima kasih yang selama ini udah berjalan akrab, penuh kekeluargaan, persaudaraan. Nah, kita lanjutkan terus. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Untuk mengatasi masalah sampah di Kota Batu, pemerintah Kota Batu mendatangkan alat pengolah sampah pirolisis. Alat ini bisa mengurai sampah 50-80 ton sehari dengan emisi minimal sehingga tumpukan sampah di TPA Telekung akan semakin berkurang volumenya dan diperkirakan akan habis dalam jangka waktu 4 tahun. Mengatasi masalah meningkatnya volume sampah di kota, pemerintah Kota Batu mendatangkan dan menguji cobakan alat pemproses sampah pyrolisis. Alat memproses sampah ini dalam 1 jam bisa memproses 8 ton dan bisa beroperasi 24 jam. Dari data Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, perlu diketahui volume sampah yang dibuang ke TPA Telekung per hari berkisar 120 hingga 160 ton. Pengolahan sampah dengan mesin pyrolisis menggunakan sistem pengolahan sampah terpadu atau PESAT. Pengolahan sampah mulai dari pemilahan, pencacahan, dan pemprosesan, Dinas Lingkungan Hidup berupaya untuk bisa zero waste.
Saat ini, 2 mesin pyrolisis baru dengan kapasitas kecil dan kapasitas besar 200 ton per hari diharapkan akan dapat mengatasi masalah sampah di Kota Batu, serta TPA Telekung akan meluncurkan wisata edukasi di pertengahan Oktober 2022, di mana pengunjung akan diberikan pengetahuan tentang pengolahan sampah sampai zero waste, mulai dari beko engine, solar cell, dan lainnya. Menurut Sani, Research and Development yang bertugas di TPA Telekung menjelaskan, dengan mesin pyrolisis dapat mengurangi sampah dengan emisi minimal tergantung jenis sampah yang masuk. Dengan temperatur mencapai 800 Celcius, maka sampah medis pun bisa diolah dan dihancurkan dengan aman, serta abu hasil pembakarannya bisa untuk batu bata dan produk lainnya. Di lokasi terlihat proses penanganan dan pengolahan sampah lama dan baru terus dilakukan oleh DLH Kota Batu, dan berharap dengan penggunaan mesin pyrolisis kapasitas kecil dan besar akan bisa mengolah sampah secara maksimal dan pada akhirnya bisa mengatasi masalah sampah di Kota Batu. Sampah lama itu bisa di FS kami bisa 4 tahun. 4 tahun itu bisa habis Pak ya? Berarti sampah datang yang lama dulu berarti yang diproses ini Pak ya? Enggak, yang baru. Yang baru? Jadi sampah baru itu kita selesaikan untuk menyelesaikan masalah sampah karena setiap hari itu dia timbul hampir 120 sampai 160 ton gitu. Sedangkan sampah lama ini diam gitu. Maka penyelesaiannya sampah baru diselesaikan bersama dengan sampah lama. Kapasitas mesin ini berapa? Satu hari Kalau sistem land kita berdasarkan uji coba beberapa kali itu 1 jam itu bisa 8 ton. Oh, 8 ton 1 jam. Oh, berarti 1 jam 8 ton. Jadi kalau kita operasiin 10 jam itu dia bisa cover 80 ton. 80 ton. Okay. Kalau kita buat sampai 24 jam maka dia bisa sampai 150 sampai. Iwan Hikmawan melaporkan. Kemajuan teknologi informasi global merupakan satu bentuk perubahan yang tidak mungkin dapat dihindari. Untuk menghadapi kemajuan era teknologi global sekarang ini, Institut Teknologi Nasional atau ITN Malang menggelar seminar nasional dengan tema Metaverse yang menghadirkan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basara sebagai pembicara. Seminar nasional dengan tema Metaverse yang digelar oleh ITN Malang diikuti oleh puluhan peserta yang terdiri dari mahasiswa dan alumni ITN Malang. Seminar yang dibuka oleh Rektor ITN tersebut menghadirkan 2 pembicara, yakni Kepala Pusat Riset Kecerdasan Buatan dan Keamanan Cyber Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Dr. Anto Satrio Nugroho dan Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basara. Kepala Pusat Riset Kecerdasan Buatan dan Keamanan Cyber Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam paparannya mengatakan, terkait dunia metaverse sendiri, setidaknya ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dan yang perlu diperhatikan adalah masalah privasi, perlindungan terhadap anak, kesehatan, ketidaksamaan akses, metaverse law, desensitization, dan identity hacking. Sementara Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basara, dalam materi paparannya disampaikan, kemajuan teknologi informasi global merupakan satu bentuk perubahan yang tidak mungkin dapat dihindari. Perkembangan kemajuan teknologi informasi ini untuk mendatangkan manfaat bagi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia. Ditambahkan Basara bahwa perkembangan teknologi di era metaverse bisa meminimalisir dampak negatif yang muncul dari teknologi informasi. Ahmad Basara juga berharap kemajuan dan perkembangan teknologi tetap harus berpedoman dan berpijak kepada falsafah bangsa kita, sehingga tidak terombang-ambing oleh perubahan dunia yang begitu cepat dan dahsyat, dan tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang merusak ideologi bangsa. Teknologi informasi global, termasuk fenomena metaverse, adalah satu bentuk perubahan yang tidak mungkin dapat bangsa Indonesia hindari. Oleh karena itu, perguruan tinggi sebagai entitas intelektual yang memiliki kewajiban tridharma perguruan tinggi harus menjadikan perkembangan kemajuan teknologi informasi ini mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat bangsa dan Indonesia sambil meminimais segala dampak negatif yang dimunculkan dari kemajuan teknologi informasi ini. Sehingga oleh karena itu, seminar yang diselenggarakan oleh ITN pada hari ini mengambil tajuk Metaverse dan tantangannya terhadap dunia perguruan tinggi adalah sesuatu yang sangat relevan. Bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi itu, kemajuan dan perkembangannya
tetap harus berpedoman dan berpijak pada falsafah bangsa kita sendiri agar sebagai sebuah bangsa kita tidak terombang-ambing oleh perubahan dunia yang begitu cepat dan dahsyat ini. Kemajuan teknologi ini akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membawa kepentingan ideologi lain. Ya, saya melihat mereka yang menolak demokrasi saja menggunakan demokrasi itu sendiri atas nama demokrasi mengkampanyekan ideologinya. Mereka berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan serta menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan ideologi mereka yang sebenarnya menolak demokrasi. Jadi kemajuan teknologi informasi ini dimanfaatkan untuk kepentingan ideologi lain. Kampanye, radikalisme, ekstremisme, terorisme, termasuk paham-paham liberalisme, itu masih menggunakan teknologi komunikasi yang sekarang berkembang. Karena itu, benteng bagi bangsa Indonesia itu adalah kembali kepada jati diri bangsa kita sendiri. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Tim Arema FC optimis mampu memenangi laga leg pertama final Piala Presiden tahun 2022 melawan Borneo FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang malam nanti. Keuntungan Arema FC saat leg pertama final Piala Presiden tersebut adalah bermain di kandang sendiri dan didukung ribuan supporter Arema. Duel pemain bintang akan tersaji pada leg pertama final Piala Presiden 2022 antara Arema FC melawan Borneo FC di Stadion Kanjuruhan Malang malam nanti. Dua kesebelasan yakni Arema FC dan Borneo FC bertemu di partai puncak dengan sama-sama memiliki grafik permainan yang bagus. Tim berlogo singa ini cukup diuntungkan karena tidak perlu melakukan perjalanan terlebih dahulu sehingga bisa recovery dengan baik setelah menjalani leg kedua semifinal juga di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan Borneo FC akan lebih lelah dan kehilangan waktu 1 hari persiapan karena harus menuju ke Malang. Meski demikian, dua tim memiliki materi pemain yang berimbang. Arema FC dihuni banyak pemain lokal ternama seperti Dendi Santoso, Ahmad Alfarizi, Gianzola, dan Hasim Kipu. Sementara itu, Borneo FC memiliki pemain asing dan naturalisasi yang syarat pengalaman. Menurut pelatih kepala Eduardo Almeida, skuad Singoedan siap untuk menampilkan permainan terbaik demi mengantongi hasil maksimal di kandang sendiri. Klub kebanggaan Aremania ini tercatat sebagai klub paling banyak mengoleksi trofi juara Piala Presiden, yakni 2 kali pada tahun 2017 dan 2019. Event serupa absen digelar pada tahun 2020 dan 2021 akibat imbas pandemi COVID-19. Saya sebagai pemain untuk menghadapi laga besok tentunya tidak mudah karena ini partai final berbeda dengan partai yang lainnya. Tapi saya sebagai pemain dan rekan-rekan yang lain sudah siap 100% memberikan yang terbaik mengikuti arahan pelatih dan kita bisa dapatkan hasil yang maksimal besok. Sebagai pemain tidak ada masalah karena ada cukup recovery dari headku juga udah ngasih recovery yang baik, jadi saya siap untuk memberikan 100%. Simon Alfredo melaporkan.